Iya, catatan saya kali ini berjudul Mantan Maling dan Rampok jadi penjaga di komplek rumah kita. Begini, masih ada loh parpol yang nekat sampai penerbitan DCT atau daftar calon tetap itu masih mencantumkan nama-nama mantan napi korupsi. Ya, kita mesti menampilkan di sini biar jelas dan gamblang. Untuk caleg tingkat pusat atau DPR RI teridentifikasi oleh ICW, Indonesia Corruption Watch, ada 27 nama. Untuk caleg DPRD ada 22 nama, tapi tidak kita cantumkan di sini. Ini sempat dirilis oleh Databox katadata.co.id pada 7 November 2023. Kita kutipkan ya. Untuk DPR RI dari Partai Golkar itu ada Teguh Muhammad Nurlif, Syahrasadin, Wendy Melva, Iqbal Wibisono, Nurdin Khalid, dan Bernard Sagrim. Dari Partai Nasdem ada Abdillah, E.F. Hidayat, Dik Darmika, Sani Arianto, dan Rahutman Harahap. Dari Partai PKB ada Susno Duaji, Husrin Hud, Rino Lande, dan Yansen Akun E. Dari Partai Hanura ada Sandi Suwardi dan Waode Nurhayati. Dari Partai Demokrat ada Evi Susanti, Lukas Uwuratu, dan Taib Armain. Dari Partai PDIP ada Asep Ajidin, Mohtar Muhammad, Rohmin Dahuri, dan Al-Amin Nasution. Dari Partai Perindo ada Hendra Karyanga dan Soleman Sikirit. Dari Partai P3 ada Madini Farouk. Dari Partai PKS, PBB, dan Partai Buruh memang punya caleg mantan napi koruptor di tingkat DPRD ya. Sehingga patut kita pertanyakan komitmen partai-partai ini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, Demokrat, PDIP, Perindo, P3, PKS, PBB, dan Partai Buruh. Memang mereka-mereka ini tidak menunjukkan adanya komitmen yang tegas terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan untuk mengirimkan calon wakil rakyat saja mereka masih berupaya melakukan pembenaran atau justifikasi terhadap kelakuan para mantan napi korupsi ini. Katanya mereka kan sudah menjalani hukuman penjara sekian tahun dan sudah dipulihkan hak mereka sebagai warga negara. Sehingga sekarang mereka boleh dong ikut lagi sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Persoalannya bukan pada status hukum formal belaka. Kita paham betul bahwa korupsi adalah bukan bentuk kejahatan yang biasa-biasa saja. Kita sudah sepakat tentang itu. Korupsi adalah extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Maka hukuman formal plus hukuman sosial atau social punishment dari masyarakat sebagai tambahannya adalah hal yang sepantasnya kita lakukan agar ada efek jera dalam upaya pemberantasan korupsi secara total. Bukan malah melakukan upaya pembenaran dan membiarkan para mantan napi korupsi ini kembali berkeliaran dalam kontestasi wakil rakyat. Para napi korupsi ini memang berhak kembali berkarya di masyarakat, tapi jelas bukan sebagai wakil rakyat. Posisi terhormat yang harus diisi oleh mereka yang layak reputasinya. Partai politik yang masih mencantumkan nama-nama itu dalam daftar calon tetap DCT sebagai calon anggota legislatif atau caleg jelas tidak punya komitmen yang tegas terhadap upaya bangsa untuk memberantas korupsi. Itu jelas. Kita pasti tidak mau dong mantan maling dan rampok menjadi penjaga di komplek rumah kita, bukan? Akhirnya, maukah kita mempercayakan rumah dan anak-anak kita kepada mantan rampok dan maling?
Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.